juara sambil mempermalukan tim gulat. Madrid mulai panik. MU carry Ederson, Chelsea kejar Lewandowski, dan Fabregas bikin Como gila-gilaan. Siapa yang menyangka musim ini berubah jadi musim paling brutal dalam sejarah sepak bola Eropa modern? Saat banyak klub raksasa mulai goyah, satu tim justru berdiri paling tinggi sambil menertawakan rival-rivalnya. Barcelona akhirnya mengangkat trofi dengan cara yang bukan cuma menang, tapi menghancurkan mental lawan mereka. Di sisi lain, Real Madrid mulai bergerak diam-diam mencari tembok baru pertahanan. Manchester United mencoba mencuri perhatian dengan transfer mengejutkan. Chelsea kembali bikin rumor yang bikin dunia sepak bola geleng-geleng kepala. Dan yang paling tidak masuk akal, Como, klub yang dulu dianggap tim kecil biasa, kini malah menatap kompetisi Eropa bersama sang otak jenius, CSC Fabregas. Semua berita panas ini bakal kita bahas tuntas hari ini. Dan percaya deh, makin akhir video, makin panas ceritanya. Barcelona akhirnya resmi menjadi juara setelah musim penuh tekanan, drama, dan perang komentar panas dengan rival-rival mereka. Tapi yang bikin dunia sepak bola heboh bukan cuma karena mereka juara. Cara Barca meraih gelar itulah yang bikin banyak orang bilang, ini bukan kemenangan biasa. Mereka bukan sekadar menang, mereka mempermalukan lawan mereka di depan jutaan penonton. Banyak fans rival bahkan menyebut pertandingan itu seperti duel melawan tim gulat karena kerasnya permainan lawan yang mencoba menghentikan Barca dengan segala cara. Tackle brutal, dorongan, provokasi, sampai drama emosi terus terjadi sepanjang pertandingan. Tapi Barca justru menjawab semuanya dengan permainan cepat, tajam, dan penuh kelas. Ketika peluit akhir dibunyikan, stadion langsung berubah jadi pesta besar. Para pemain Barca berlari ke tengah lapangan sambil berteriak penuh emosi. Beberapa pemain bahkan terlihat menangis karena perjuangan musim ini benar-benar luar biasa. Banyak yang sempat meragukan proyek Barcelona di awal musim. Ada yang bilang mereka terlalu muda. Ada yang bilang mereka belum siap juara. Tapi sekarang semua kritik itu dibungkam. Dan yang paling menyakitkan bagi rival mereka, Barca juara sambil memainkan sepak bola yang indah. Setelah pesta juara dimulai, kota Barcelona benar-benar berubah total. Jalanan penuh lautan manusia. Supporter bernyanyi tanpa henti. Kembang api menyala di mana-mana. Bahkan beberapa media Spanyol menyebut pesta Barca kali ini terasa seperti era kejayaan lama kembali hidup. Para pemain menaiki bus parade sambil memamerkan trofi ke seluruh kota. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal mulai dielu-elukan layaknya legenda baru. Banyak fans percaya ini baru permulaan era mengerikan Barcelona berikutnya. Sementara Barcelona berpesta, Real Madrid justru mulai memikirkan masa depan mereka dengan serius. Kekalahan demi kekalahan musim ini membuat manajemen sadar mereka membutuhkan sosok baru di lini belakang. Dan satu nama yang kini terus dikaitkan dengan Madrid adalah Joško Gvardiol. Bek muda yang dikenal kuat, cepat, dan punya mental baja itu disebut sebagai harapan baru pertahanan Los Blancos. Madrid tahu mereka tidak bisa terus bergantung pada pemain senior selamanya. Mereka butuh generasi baru yang siap memimpin pertahanan dalam 10 tahun ke depan. Nama Gvardiol dianggap sangat cocok dengan gaya permainan Madrid. Ia agresif, tenang saat ditekan, dan punya kemampuan build-up yang luar biasa. Banyak fans Madrid mulai membayangkan duet monster di lini belakang jika transfer ini benar-benar terjadi. Bahkan beberapa pengamat menyebut Gvardiol bisa menjadi tembok baru Bernabeu. Tapi tentu saja transfer ini tidak akan mudah. Klub pemiliknya tahu nilai Gvardiol sekarang sangat mahal. Madrid harus siap perang harga jika benar-benar ingin mendapatkan sang bek. Di Inggris, Arsenal juga sedang menikmati momen luar biasa. Kemenangan dalam derby London membuat para fans mulai percaya bahwa pesta besar tinggal menunggu waktu. Atmosfer Emirates benar-benar meledak. Para pemain Arsenal terlihat bermain dengan rasa lapar yang berbeda. Mereka tidak lagi tampil seperti tim muda yang gugup. Sekarang mereka bermain seperti pemburu trofi sungguhan. Mikel Arteta tampaknya berhasil mengubah mental Arsenal secara total. Tim ini sekarang lebih berani, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Banyak fans lawan mulai takut melihat konsistensi Arsenal musim ini. Mereka bukan cuma menang, mereka mulai mendominasi pertandingan dengan cara yang sangat meyakinkan. Dan kemenangan derby kemarin terasa seperti pesan keras untuk seluruh Inggris, Arsenal belum selesai.
Di tengah panasnya persaingan Premier League, Manchester United juga mulai bergerak di bursa transfer. Nama Ederson tiba-tiba muncul sebagai target serius setan merah. Kabar ini langsung bikin fans heboh karena Ederson dikenal sebagai salah satu kiper modern terbaik di dunia. Distribusi bolanya luar biasa, refleksnya tajam, dan keberaniannya saat menghadapi tekanan membuat banyak klub iri. Rumor menyebut Ederson mulai membuka peluang untuk hengkang dan MU mencoba memanfaatkan situasi itu. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka United bisa mendapatkan salah satu upgrade terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Banyak fans MU percaya tim mereka membutuhkan pemain yang punya mental juara seperti Ederson. Karena masalah terbesar MU selama ini bukan cuma kualitas, tapi mentalitas. Sementara itu, Chelsea kembali bikin rumor yang sulit dipercaya. Klub London itu disebut didesak untuk memborong Robert Lewandowski dan John Stones sekaligus. Kedengarannya memang gila. Tapi banyak pihak percaya Chelsea membutuhkan pemain berpengalaman yang bisa langsung membawa perubahan instan. Lewandowski dianggap masih punya naluri gol mematikan, sementara Stones dinilai cocok untuk memperkuat lini belakang Chelsea yang sering tampil tidak stabil. Fans Chelsea sendiri terbelah. Ada yang mendukung karena klub butuh pemimpin berpengalaman. Tapi ada juga yang takut Chelsea malah menghabiskan uang besar untuk pemain yang sudah tidak muda lagi. Namun satu hal yang pasti, Chelsea tidak ingin musim depan kembali jadi bahan tertawaan. Di sisi lain, dunia sepak bola juga dikejutkan oleh kabar dari klub kecil yang tiba-tiba berubah jadi sorotan besar. Como. Ya, Como. Klub yang dulu nyaris tidak diperhitungkan kini justru berhasil menembus kompetisi Eropa bersama CSKA Fabregas. Banyak orang awalnya menganggap Fabregas cuma proyek romantis. Mantan pemain hebat yang mencoba melatih tim kecil. Tapi sekarang semua mulai sadar, pria ini benar-benar serius. Fabregas berhasil membangun tim dengan identitas jelas. Como bermain berani, menyerang, dan penuh disiplin. Mereka bukan lagi tim kecil yang takut menghadapi klub besar. Justru beberapa raksasa Italia dibuat frustrasi saat melawan mereka. Fans Como bahkan mulai bermimpi lebih tinggi. Mereka percaya klub ini bisa menjadi kisah Cinderella berikutnya di Eropa. Keberhasilan Fabregas juga membuat banyak klub mulai meliriknya. Beberapa media Italia bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan saat ini. Dan kalau Como benar-benar tampil bagus di kompetisi Eropa musim depan, nama Fabregas bisa langsung melesat menjadi salah satu pelatih elit baru dunia. Belum selesai sampai di situ, kabar menarik juga datang dari Sevilla dan Valencia yang sedang bersaing mendapatkan Jamie Vardy. Meski usianya tidak muda lagi, Vardy tetap dianggap punya insting predator yang sulit ditemukan. Pengalaman, kecepatan, dan mental petarungnya membuat dua klub Spanyol itu rela saling sikut demi mendapatkan tanda tangannya. Banyak fans penasaran apakah Vardy masih bisa ganas di La Liga. Tapi melihat karakter permainannya, banyak yang percaya ia masih bisa jadi mimpi buruk bek-bek lawan. Apalagi jika mendapatkan sistem permainan yang tepat. Vardy dikenal sebagai pemain yang tidak pernah takut menghadapi tekanan. Justru semakin diremehkan, semakin berbahaya dirinya. Di Liverpool, satu nama muda mulai masuk radar sebagai calon penerus Mohamed Salah. Wonderkid Brasil bernama Estevão disebut menarik perhatian besar. Pemain muda ini punya skill, kecepatan, dan kreativitas yang membuat banyak orang langsung teringat pada Neymar muda. Liverpool tahu mereka harus mulai mempersiapkan masa depan jika suatu saat Salah benar-benar pergi. Estevão dianggap punya potensi menjadi superstar baru. Tapi tekanan di Liverpool tentu berbeda. Bermain di bawah ekspektasi fans Anfield bukan perkara mudah. Namun jika berkembang dengan benar, pemain muda ini bisa menjadi investasi gila untuk masa depan Liverpool. Musim ini benar-benar terasa seperti awal perubahan besar dalam sepak bola Eropa. Barcelona kembali berjaya. Arsenal mulai lapar trofi. Madrid membangun ulang kekuatan mereka. MU mencoba bangkit. Chelsea masih mencari identitas. Dan Como sedang menulis sejarah yang bahkan sulit dipercaya beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan benar-benar mendominasi musim depan? Apakah Barca akan membangun dinasti baru? Apakah Arsenal akhirnya mengakhiri puasa panjang mereka? Atau justru Como yang bakal menjadi kejutan terbesar Eropa? Tulis pendapat kalian sekarang,
karena perang musim depan sepertinya bakal jauh lebih brutal dari yang kita bayangkan.